keluarga, mari kita dengarkan dari Pak Bisam dan Ibu Yuli. Persilakan Pak Bisam. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Awang. Salam semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa walaupun lewat Zoom. Malam ini kami ingin membagikan sedikit tips tentang fondasi keluarga menurut Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4. Ya, saya ulangi. Fondasi keluarga menurut Amsal pasal 3 ayat 3 dan ayat 4 yang berbunyi begini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, Bapak Ibu, saya rasa bahwa kita sudah sering dengar atau terima tentang tips-tips membangun keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan, ya. Setiap orang yang memasuki jenjang pernikahan tentu ingin memiliki hubungan yang langgeng. Bukankah begitu ya? Ada yang berkeinginan rumah tanggaku cukup 1 tahun atau 2 tahun, setelah itu bubar, pisah. Nggak ada, saya kira nggak ada. Ya. Setiap orang pasti punya komitmen, punya keinginan yang sama, rumah tangganya langgeng, penuh rasa bahagia dan sejahtera. Ya. Tapi pada kenyataannya kita melihat begitu banyak hubungan yang retak, roboh, bahkan dalam waktu singkat. Ya, bisa kita dengar, bisa kita lihat di sekitar kita. Ya. Nah, seandainya kita membangun rumah tangga dengan fondasi yang asal-asalan, rumah kita tentu tidak bertahan lama. Ya, kita bisa lihat di televisi, di berbagai tempat, ya, ketika datang banjir, longsor, saya perhatikan rumah-rumah yang didirikan di tepi sungai, ya. Ada longsor, begitu ada banjir, begitu mudah ya terkena banjir. Nah, tentu bisa dilihat rumah itu dibangun di atas fondasi yang benar atau tidak. Ya. Nah, mari kita perhatikan malam ini kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Amsal Salomo ya dalam pasal 3 tadi ayat 4 dan ayat 3 dan 4. Ya. Seperti itu pula halnya dengan membangun keluarga. Ya, ada pepatah lebih mudah katanya orang membangun tangga rumah daripada membangun rumah tangga. Ya, karena butuh berbagai aspek proses yang harus dijalani. Ya. Fondasi yang kuat akan menentukan ya seberapa kokoh pernikahan dan keluarga kita dalam menghadapi berbagai guncangan. Ya, intinya kira-kira demikian gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi seperti halnya membangun rumah, dalam membangun keluarga pun kita perlu memperhatikan betul fondasi seperti apa yang akan menopang keutuhan keluarga kita ya. Apa yang bisa kita pakai sebagai fondasinya hari ini bersama-sama mari kita belajar ya, kita pakai penopang yang paling utama dalam membangun keluarga yang dikatakan tadi dalam Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4 dikatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat ya bahwa dua hal yang akan sangat berfungsi untuk dijadikan fondasi dalam rumah tangga kita yaitu kasih dan kesetiaan. Kasih
dan kesetiaan. Semua sudah tahu, semua sudah paham, ya. Cuma prakteknya yang kadang-kala ya perlu kita belajar terus, ya. Baik. Dalam Amsal 3 ayat 4 tadi, kita melihat satu, agar kasih dan setia harus kita jaga baik-baik, ya, sehingga tidak hilang dari diri kita. Sebegitu pentingnya, sehingga dikatakan bahwa kita harus mengalungkannya pada leher dan menuliskannya di dalam loh hati. Penting apa? Sangat penting, ya, saudara. Sangat penting menurut saya, ya, sangat penting. Ya, jika kita lakukan, maka kita akan melihat bahwa ada penghargaan yang datang bukan saja dari manusia, tapi akan nanti dari Allah. Luar biasa, ya. Kasih dan kesetiaan merupakan sifat dasar Tuhan yang sangat menonjol, ya. Kasih dan kesetiaan. Ya, saya ulangi, itu merupakan sifat dasar Tuhan yang sangat menonjol, ya. Nah, kita ini kan anak-anaknya harusnya memiliki sifat itu. Ya. Kalau kita membaca isi seluruh Alkitab, maka kedua hal ini akan sangat terasa dalam membangun hubungan dengan kita, ya. Manusia yang diciptakan seperti image-nya sendiri, seperti image-nya Tuhan sendiri, ya. Atas dasar kasih, maka Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, ya. Dan kesetiaan Tuhan kepada kita, kepada umat manusia, bisa tergambar jelas, ya, dari janji-janji Tuhan yang sudah berumur ribuan tahun, yang berabad-abad, tidak pernah luntur, ya, janji-janjinya. Nah, baik dalam pengharapan, kesetiaan, memberi pengampunan, kelepasan, damai sejahtera, pemulihan, ya, dan berbagai berkat lainnya masih berlaku sampai hari ini dan bahkan sampai akhir zaman. Jadi jika dua sifat Tuhan yang paling menonjol adalah kasih dan kesetiaan, itu menunjukkan bahwa dua hal ini punya power, ya, atau powerful, ya, atau kekuatan yang sangat luar biasa apabila kita jadikan dasar dalam hidup kita berumah tangga, ya. Ada beberapa poin, ya, tentu 2 poin tadi yang sangat penting yang saya angkat dalam malam ini secara khusus, ya. Mari kita simak bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Saya sadar saya juga masih belajar. Rumah kami belum sempurna. Masih berusia, tahun ini memasuki 26 tahun. Masih banyak yang senior. Saya juga banyak belajar juga dari yang senior-senior. Ya. Ya, Bapak Ibu, untuk membangun kasih dan kesetiaan itu butuh proses. Jika kita membeli sebuah barang yang berharga atau kalung, misalkan emas yang mahal, tentu kita tidak akan memakainya hanya sekali atau menyimpannya secara asal-asalan. Mungkin perlu proses lama dalam mengumpulkan uang atau menabung agar kita bisa membelinya. Dan proses itu akan kita lalui sehingga apa yang kita cita-citakan menjadi tercapai. Demikian pula dengan kasih. Untuk membangun kasih dan kesetiaan butuh proses. Kasih harus terus-menerus dibangun dan diupayakan agar bisa terwujud. Kita bilang, aku mengasihimu, tapi ketika pasangan kita kita sudah katakan aku mengasihi, tetapi
ketika membutuhkan pertolongan tidak ada tindakan atau buktinya, berarti itu adalah hal yang bohong. Kasih harus kita tunjukkan bukan saja pada saat kita senang, saat kita bahagia, atau diberkati. Tapi dalam setiap situasi, apapun harus kita tampilkan. Karena itu merupakan gaya hidup Allah. Atau contoh yang diberikan oleh Yesus kepada kita yang harus kita lakukan. Terutama di dalam rumah tangga. Hubungan suami istri harus dilandasi dengan kasih Tuhan. Karena itu sebagai pengikat dalam rumah tangga. Andai kata di dalam rumah tangga suami istri tidak ada kasih, tentu rumah tangga itu tidak akan ada damai. Yang ada hanya konflik terus-menerus. Sehingga di dalam rumah tangga tidak ada suasana damai, tetapi dalam suasana yang ada di surga, yang ada di dalam rumah tangga itu menjadi seperti neraka, seperti yang pernah saya alami. 11 tahun saya mengalami suasana seperti itu, tapi puji Tuhan melalui MOU kami berdua, kami dipulihkan. Kami menyadari kesalahan-kesalahan kami yang dulunya saya berkata 5 cm dari neraka. Puji Tuhan, Tuhan ubah neraka itu menjadi suasana surga dalam rumah tangga kami. Karena ada upaya, ada usaha yang kami lakukan terus-menerus. Walaupun prosesnya tidak gampang. Karena kami masing-masing harus menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dulu kami masing-masing egois, kami masing-masing saling menuntut, kami masing-masing berpegang bahwa akulah yang benar. Ternyata itu keliru. Dan itu harus diubah dengan kasih Kristus. Karena dengan kasih yang mampu mengubah pola pikir kita, mampu mengubah kehidupan kita. Itulah yang melandasi keluarga dalam rumah tangga. Suami istri harus bisa saling mengerti, harus bisa saling mengasihi apapun situasi yang kita hadapi. Karena itu sebagai pengikat dalam keluarga kita. Tidak ada di dalam rumah tangga, kita harus terus belajar dan mengupayakan bagaimanapun situasinya. Untuk kita bisa mengasihi, itu perlu diperjuangkan, perlu perjuangan yang berat, perlu perjuangan agar apa yang kita rindukan dalam rumah tangga bisa tercapai. Dan proses demi proses itulah yang membentuk agar kita bisa menunjukkan bahwa di dalam diri kita ada kasih Allah yang harus kita tunjukkan kepada orang lain, bukan hanya dengan perkataan, tapi juga kita tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kita. Karena kasih itu yang mengikat dalam keluarga kita. Yang kedua adalah kesetiaan. Saya tadi coba lihat di dalam kamus, arti kata setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tetap dan teguh hati. Tidak mudah berpaling. Berarti kalau kita katakan aku setia, berarti kita harus teguh. Jadi arti kata setia adalah berpegang teguh pada janji atau pendirian dan tidak mudah tergoyahkan. Itulah arti kata dari setia. Dalam hubungan suami istri, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, setelah kita mengikat perjanjian, kita harus belajar setia. Apapun dan bagaimanapun kondisi kita, harus kita belajar setia dengan pasangan kita.
Karena pasangan kita itulah yang paling cocok. Bukan orang lain yang cocok dengan kita. Oh mungkin si A dulu, kalau saya sama si A, saya sama si B lebih cocok, lebih baik, rumah tangga saya akan damai. Belum tentu itu. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan tahu itulah yang paling cocok dengan kita. Oleh karena itu kita mau belajar setia di dalam kita menjalani rumah tangga, setia dengan pasangan. Karena itu yang Tuhan berikan kepada kita yang paling baik. Walaupun mungkin secara kenyataan pasangan kita belum sesuai dengan hati kita. Tapi itulah proses yang harus kita jalani. Satu demi satu kita jalani sampai kita benar-benar mengerti isi hati pasangan kita, kita bisa saling mengasihi, kita bisa belajar setia. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Agar berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Jadi, kita harus belajar setia karena kesetiaan itu yang mau dari hidup kita. Tuhan sudah mengajarkan, memberikan teladan kepada kita. Dan itu merupakan dasar yang utama dalam rumah tangga agar keluarga kita berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu, dalam 2 bulan terakhir ini kan istri saya sedang ngurus maminya yang sakit karena bisa berjalan sendiri, harus ditolong. Ya, apa saja, baik ke toilet, makan, juga harus dibantu. Harus sering sensi. Kadang-kala saya nggak menyadari, ya. Beberapa hari yang lalu, saya ngomong apa gitu ya, dia jawabnya apa juga. Artinya saya tersinggung juga gitu. Nah, tapi setelah saya renungkan, ya saya menyadari ya dia capek, urus orang tua kan butuh tenaga yang ekstra, butuh perhatian yang ekstra. Ya. Maaf, saya potong dulu. Beberapa hari lalu suami saya berkata ketika saya sudah capek ngurus orang tua, saya duduk termenung sambil keringat saya masih membasahi muka saya. Dia deketin saya, dia lap saya, dia ngelap keringat saya. Saya berkata sambil dia berkata, suami yang mana yang mau mengelap keringat istrinya? Dia berkata begitu. Saya katakan bukan cuman sekedar ngelap keringat, tapi aku perlu action. Tunjukkan. Bukan hanya ngelap keringat. Coba kalau maksudnya saya kerja keras, saya kerja berat, coba tolong dibantu. Jadi actionmu itu jangan seperti seorang imam itu dia hanya berkata, oh kasihan, tapi cuma sekedar kasihan. Coba belajar seperti seorang Samaria, saya bilang begitu. Ternyata perkataan saya ini membuat dia marah. Akhirnya dia banting, dia membanting buka kulkas, dia banting pintu kulkas. Saya kaget loh. Oh, actionnya begitu. Saya semakin marah, akhirnya saya diam. Itulah yang membuat sedikit konflik. Tapi itu tidak berselang lama karena saya cuma berkata begitu ya. Kalau dia tersinggung berarti saya bilang saya capek. Berarti kamu juga capek. Saya bilang begitu. Ya, saya hari itu merasa tidak ada pengakuan selama ini gitu loh. Jadi apa yang saya lakukan, penilaian dia terhadap saya kayaknya kok nggak ada yang benar semua gitu. Jadi apa yang sudah saya lakukan selama ini di mata dia sepertinya nggak ada yang benar. Itu yang ada di dalam hati saya rasanya. Jengkel saya waktu itu. Nah, saudara kita mesti sadar ya.
bahwa iblis dari dulu ya suka bekerja menghancurkan keluarga bukan dengan tampilan yang serem yang menakut-nakuti ya, tetapi dengan menembakkan api kekecewaan. Ingat itu, kebencian, kepahitan. Tiba-tiba hal-hal yang dulu bisa muncul itu bisa memancing emosi ya. Suami bisa kecewa karena istri dianggap sering mungkin terlalu cerewet kurang mengerti atau kurang menghargai usaha kita sebagai suami. Sebaliknya istri bisa kecewa juga ya karena suami dianggapnya kurang perhatian ya, terlalu sibuk sendiri atau malah mudah marah. Anak-anak juga bisa kecewa ya karena orang tuanya terlalu sibuk dengan urusan masing-masing sehingga tidak memperhatikan mereka. Nah, itu semua adalah panah yang seringkali dilemparkan oleh si iblis ya, mengingat masa-masa yang pahit, mengingat masa-masa yang melukai ya, membongkar itu semua, yaitu pekerjaan setan yang selalu mengingatkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek, supaya membuat hubungan kita retak, komunikasi kita terputus, yaitu kan jelas tujuan iblis dari dulu. Ya. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, semua ini bisa menjadi retakan yang jika tidak diatasi, bisa meruntuhkan bangunan keluarga yang sudah tersusun, yang sudah dirancang, yang sudah kita bangun bertahun-tahun ya tanpa kita sadari. Nah, retakan-retakan itu kalau kita tidak sadari, nah itu akan membawa kepada sebuah kehancuran. Nah, itu mesti kita harus sadar ya. Nah, coba ingat kembali ketika kita baru jatuh cinta ya terhadap pasangan kita masing-masing. Saat pacaran, dunia sepertinya kan milik kita berdua ya, Bapak Ibu ya. Yang lain datanya kos ya. Apapun siap dilakukan demi mendapatkan calon impian kita atau pasangan kita. Dulu ya. Anak-anak juga bisa kembali merenungkan ya, karena gini kan ada anak juga ya, walaupun sudah menikah masih ada orang tua juga kan. Ayah dan ibunya bagaimana merawat kita sejak kecil ya, bekerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan dan memberi pendidikan yang baik, bahkan mungkin yang terbaik yang diusahakan oleh orang tua kita ya. Nah, kasih yang mula-mula seperti ini bisa mengobati perasaan kecewa, kepahitan, bahkan kebencian yang mulai tumbuh bagai benalu ya dalam hati kita. Ini yang harus kita atasi. Atasinya dengan apa? Kasih yang mula-mula. Ya. Baik terhadap pasangan kita ya. Kita bisa meninggalkan kasih mula-mula kepada pasangan kita, demikian juga kepada Tuhan. Nah, manusia atau kita semualah ya punya kecenderungan untuk merasa bosan, ya tidak bisa atau bisa sangat sulit menetapkan prioritas. Ya, ketika Tuhan menunjukkan kesetiaan yang luar biasa besar kepada kita, kepada manusia, bahkan berjanji untuk menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya coba terapkan, artinya saya belajar begini. Ya, baik kepada anak kami, kepada istri, saya bilang begini. Sorry, sebelumnya istri saya ke kamar dulu karena ada kelinting-kelinting, itu berarti tanda ada yang harus ditolong. Saya sendirian dulu. Ya, saya pernah ngomong begini sama istri saya, karena istri saya bilang berdoa ya untuk maminya supaya cepat sembuh gitu, supaya tidak mengganggu pelayanan. Yang ngomong begitu loh.
Jangan begitu, justru kamu sedang melayani, ya, melayani pelayanan yang terbaik, pelayanan yang mulia, melayani orang tua. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Kamu punya kesempatan untuk melayani orang tua. Saya coba terapkan ya kepada anak-anak, kepada anak kami. Saya juga coba terapkan. Saya bakalnya tua. Kalian juga anak-anak juga bakalnya tua. Tabur, ayo taburlah yang baik. Saya coba terapkan begitu. Ya. Matius 28 ayat 20 itu adalah bukti nyata. Tuhan sendiri yang berjanji dan itu teruji dari tahun ke tahun, ribuan tahun, berabad-abad. Ya, Tuhan berkata dalam Matius 28 ayat 20 bagian terakhir kan dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu janji Tuhan ya, terwujud, terbukti, tidak pernah ingkar, tidak pernah terlambat pertolongannya ya. Kemudian Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah janji Tuhan. Ya, pasangan kita satu saat bisa meninggalkan kita. Saya juga bilang sama anak, papi mamimu satu saat kamu. Kau harus bisa terus berharap dan terus mengandalkan Tuhan, satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan. Kasih dan setianya tetap sama, kekal. Ibrani 13 ayat 8 kan berkata, Yesus Kristus tetap sama hari ini, kemarin, dan selama-lamanya. Itu sebabnya mesti kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula saat kita jatuh cinta dengan pasangan kita. Gimana Pak Joy? Pak Joy menyimak ya. Puji Tuhan, saya lihat senyum-senyum ibunya ya. Wahyu pasal 2 ayat 4 itu adalah teguran terhadap salah satu kelompok jemaat ya yang meninggalkan kasih yang mula-mula. Dikatakan begini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mari kita periksa masing-masing diri kita. Jangan-jangan kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula, baik terhadap pasangan kita, baik apalagi terhadap Tuhan. Ayo kita masing-masing kita kembali ya dalam situasi yang hari-hari seperti ini, hari-hari ini mungkin kita justru kalau kami sekarang punya kesempatan hampir 24 jam bersama-sama. Ada beberapa acara yang di mana saya harus nginep sebenarnya, tapi saya harus mikir, ya, istri saya sedang butuh pendampingan, pertolongan. Ada hal-hal yang dia bisa kerjakan sendiri, tapi ada hal yang tidak bisa kerjakan sendiri di waktu normal. Artinya saat maminya sedang kondisi sehat, bisa ditinggal, bisa melakukan sendiri. Nah, hari-hari ini harus didampingi. Saya jadi berpikir untuk acara yang nginep, padahal satu bulan ini ada 2 acara yang mesti saya harus terlibat, tapi saya ngomong sama teman-teman, kayaknya saya nggak bisa ninggal istri sendiri dalam kondisi sedang merawat orang tuanya. Ya, itu hanya contoh-contoh kecil aja yang kami juga terus belajar ya. Ayo Bapak Ibu kita sama-sama ya untuk kembali kepada kasih yang mula-mula ya. Kita bisa melihat teguran ini biar itu juga menjadi apa? Warning buat kita. Mungkin juga selain Tuhan tegur kami, mungkin juga mengingatkan kepada Bapak Ibu semua ya. Karena bisa saja kita telah kehilangan kasih yang mula-mula.